Tuhan, sungguh ini kerinduan kami Tuhan. Berpuluh-puluh tahun kami menjadi orang Kristen. Mungkin kami belum pernah sama sekali memberitakan Injil kepada saudara kami, keluarga kami. Tapi biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Supaya kami mulai memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Agar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Agar setiap suku, kaum dan bahasa di Indonesia ini memperoleh hak yang sama untuk mendengarkan berita Injil secara lengkap dan jelas. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Sungguh Engkau Allah kami, Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat karya penebusan-Mu yang memberikan kami kepastian keselamatan. Kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin hari-hari dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan kami nikmati dari waktu ke waktu. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang berdosa ini. Agar dia dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sandi Teja Laksana. Saya melihat beberapa teman dari GKK Tenggilis juga hadir di sini. Bapak Ibu, saya ini asli GKKA. Saya lahir besar di GKKA Banda di Makassar. Kemudian saya kuliah ke Surabaya. Saya kemudian berjemaat di GKKA Tenggilis Mejoyo. Dari tahun 97 sampai hari ini masih berjemaat di sana. Senang sekali Bapak Ibu ketemu dengan keluarga yang baru di Banjarmasin ini. Ini pertama kali saya ke Banjarmasin. Ikan patinnya enak sekali Pak. Saya melayani sebagai hamba Tuhan full time di sebuah lembaga misi. Kami mengutus pekerja-pekerja ke suku-suku terabaikan. Dan juga Tuhan percayakan untuk mengajar sebagai dosen tetap di sebuah STT di Sidoarjo. Sekali lagi Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita dari satu bagian dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 11. Tapi mari kita membaca mulai dari ayat 8 sampai 11 saja. Kemudian kita akan lanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan bacakan silih berganti ya, yang Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8, saya akan mulai, Bapak Ibu ayat 9 sampai ke 11, kemudian Wahyu, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Wahyu 22:12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, 40 hari yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Yesus, betul? Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Bapak Ibu perhatikan, dua peristiwa ini membedakan Yesus dengan tokoh agama lain. Semua tokoh pendiri agama dia punya hari kelahiran. Dia punya hari kematian. Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Amin. Dia bukan hanya bangkit. Tetapi hari ini kita peringati dia naik ke sorga. Dan itu membuktikan Yesus satu-satunya Allah yang hidup. Ada amin? Dan kelak
Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia pergi untuk kembali. Itulah tema khotbah kita pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan yang saya mau ajukan memulai khotbah ini. Ini pertanyaannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa ketika Yesus bangkit, dia nggak langsung naik ke sorga? Kenapa dia mesti tunggu 40 hari dulu, dia tinggal dulu, baru dia naik ke sorga? Pernahkah Bapak Ibu pikirkan tentang itu? Ada 3 penjelasan yang akan menolong kita untuk mengerti. Mengapa Yesus tidak langsung naik ke sorga setelah kebangkitannya? Yang pertama, Yesus ingin membuktikan bahwa ia hidup. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ketiga dari perikop yang tadi kita baca, Yesus menampakkan diri berulang kali kepada para murid. Yesus ingin membuktikan bahwa kebangkitannya sah menurut hukum pada saat itu. Dan Alkitab mencatat, kebangkitan Yesus disaksikan lebih dari 500 orang. Itu berarti apa? Dia sungguh-sungguh bangkit. Dia sungguh-sungguh hidup. Inilah dasar iman kita Bapak Ibu. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Amin. Kemarin di pesawat saya ketemu dengan seorang dari agama seberang. Kami diskusikan mengenai hal ini. Dan dia katakan, yang saya tahu, Isa itu, Yesus itu, tidak mati. Bukan dia yang disalibkan. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita iman untuk kita bisa memahami hal itu. Yesus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang hidup. Dan ini menjadi dasar iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Apa yang menjadi alasan kemudian kenapa Yesus tinggal dulu beberapa saat sebelum dia naik ke sorga? Yang kedua adalah dia ingin memulihkan keadaan murid-muridnya. Bagaimana keadaan para murid ketika itu? Mereka takut. Mereka putus asa, mereka sedih, mereka kecewa. Maka Yesus datang memulihkan keadaan mereka. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus harus memulihkan keadaan murid-murid? Para murid dipulihkan, para murid dipersiapkan untuk alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, Yesus ingin memberikan amanat agungnya kepada para murid. Para murid dipulihkan supaya para murid mengerti dan dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam konsep kerabian Yahudi, apa yang disampaikan terakhir oleh seorang guru, seorang rabi, harus menjadi yang utama bagi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus, dia pulihkan keadaan murid-muridnya supaya para murid tahu apa hal yang terutama dan yang utama dalam hidupnya. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus sampaikan kepada murid-murid amanat agungnya. Dan amanat agung itu bisa ditemukan di beberapa kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi salah satu yang paling kita kenal adalah dari Matius pasal 28, 18-20. Tadi kita sudah mendengarkan, beberapa rekan juga mendeklarasikan amanat agung dalam berbagai bahasa. Matius 28, 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan, bukan hanya di bumi tapi juga di sorga. Ada otoritas yang begitu besar. Dan dengan otoritas ini dia perintahkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah kepada mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Yesus meninggalkan sebuah perintah. Ini bukan harapan. Murid-murid, aku mau naik ke surga. Aku harap kalian baik-baik, yang rukun ya, terus semangat melayani ya. Bukan harapan Bapak Ibu. Ini juga bukan nasihat. Murid-murid, aku akan kembali ke surga. Sebaiknya kalian begini ya, sebaiknya kalian begitu ya. Ini bukan harapan, ini bukan nasihat, tapi ini perintah. Dan kalau ini perintah,
maka kita harus kerjakan itu. Perintah untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bapak Ibu, frase semua bangsa menggunakan kata panta ta etne. Jadikan semua suku bangsa menjadi murid Kristus. Itu perintah yang Tuhan berikan. Lalu pada perikop yang tadi kita baca, Lukas juga menuliskan kembali apa yang dia alami. Apa yang dia saksikan waktu Yesus naik ke surga. Dan dia sampaikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Lukas menuliskan bagaimana proses ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan perkataan terakhir yang sangat penting bagi kita, yaitu amanat agung yang dicatat oleh Lukas di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 begini perintahnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, amanat agung dari Matius dan Kisah Para Rasul mencatat dalam kalimat yang berbeda, namun fokusnya sama. Apa yang sama? Satu, ada otoritas Kristus yang memberikan amanat ini. Dan di sisi lain, ada pemberdayaan para murid sebagai penerima amanat. Untuk apa? Untuk memuridkan segala bangsa. Untuk membawa berita Injil ini sampai ke segala suku bangsa. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul mengisahkan bagaimana para rasul melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus setelah Tuhan naik ke sorga. Itulah sebabnya Kisah Para Rasul kita kenal dengan kisah misi. Bagaimana misi Allah kemudian dikerjakan melalui para murid. Kisah Para Rasul juga dikenal sebagai kisah gereja. Bagaimana gereja itu lahir, bagaimana gereja itu ada, bagaimana gereja mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul juga dikenal sebagai kisah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus bekerja untuk menggenapi amanat agung melalui siapa? Melalui orang percaya, melalui kita semua hingga kelak Yesus datang kembali. Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang pertama itu menyisakan tugas bagi kita semua. Dan tugas ini baru bisa kita selesaikan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu, saat ini kita semua, kita hidup dalam periode antara. Di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, mengapa sih Tuhan berikan kita periode antara ini? Mengapa sih Tuhan tidak langsung memberikan periode yang pendek saja? Setelah dia datang pertama kali, beberapa saat kemudian dia datang lagi kedua kali, lalu selesai semua. Tapi kenapa ada periode antara yang begitu panjang dalam perspektif manusia? Sekarang udah 2000 tahun. Apa tujuan dari periode antara ini? Kita sudah mendapat petunjuk tadi dari Matius 28. Ayat 18 sampai 20. Kita juga mendapat petunjuk lagi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Ada sebuah tugas yang harus terus-menerus dikerjakan sampai kepada akhir zaman, yaitu tugas pemberitaan Injil. Dan kalau tugas itu sudah selesai, akhir zaman itu selesai. Matius 24 ayat 14 menegaskan tentang ini. Matius 24 14 mengatakan begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saya ulang, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, banyak orang bilang tanda-tanda Tuhan mau datang sudah kelihatan. Ada peperangan di mana-mana, ada bencana alam di mana-mana, ada sakit penyakit, ada pengajaran nabi-nabi palsu termasuk Kristen progresif hari-hari ini. Namun firman Tuhan berkata ada satu tanda kedatangan Kristus kedua kali yang sangat jelas dan dapat dihitung. Tanda apa itu? Ketika Injil diberitakan kepada semua bangsa. Mari kita berhenti di sini Bapak Ibu. Suatu saat kesudahan segala sesuatu akan tiba. Kapan waktunya? Kalau misi Allah sudah selesai. Apa misi Allah itu? Yaitu ketika Injil kerajaan Allah, Injil tentang Kristus yang mati dan bangkit bagi umat manusia, diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Perhatikan sekali lagi. Frase semua bangsa menggunakan kata pantata etne. Segala suku bangsa. Yesus akan datang kembali ketika segala suku bangsa sudah mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Jadi jelas, apa yang mesti kita lakukan dalam masa antara ini? Beritakan Injil. Beritakan kesaksian tentang Kristus kepada semua suku bangsa sampai ke ujung bumi. Tapi apa kita bisa lakukan itu? Apakah kita sanggup lakukan itu? Ataukah pemberitaan Injil kepada semua bangsa ini hanya sebuah dongeng dalam Alkitab yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan? Tidak Bapak Ibu. Kita pasti mampu menyelesaikannya. Karena apa? Karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Yesus, dia sudah menyelesaikan karya penebusannya bagi kita. Misinya sudah selesai. Dia kembali ke sorga. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Untuk menyelesaikan misi Allah yang belum selesai di masa antara ini. Yaitu kesaksian Injil bagi segala suku bangsa. Maka Bapak Ibu pagi ini kita akan belajar. Ada 3 hal. Bagaimana Roh Kudus kemudian bekerja di dalam kita orang-orang percaya di masa antara ini. Sampai kemudian Kristus datang kembali kedua kalinya. Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus dia bekerja memberikan kuasa dalam pemberitaan Injil. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-8 tadi disampaikan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus bagi para murid. Dan bagi kita yang hidup di zaman ini supaya apa? Supaya orang percaya punya kuasa. Kalau kita mundur sedikit ke ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Kapan seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus? Atau dalam peristiwa apa seseorang itu kemudian dibaptis dengan Roh Kudus? Kapan itu terjadi? Ketika seseorang percaya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itulah Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Dan pada saat yang sama, kuasa itu diterima oleh setiap orang percaya. Amin. Kalau engkau mau terima kuasa itu, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, hari Senin yang lalu tanggal 6 Mei, sekitar pukul 15 sore saya menerima sebuah foto update dari pekerja di ladang. Dan mereka melaporkan ada sebuah foto di mana proses permandian dilakukan kepada salah seorang ibu di satu wilayah suku yang sangat sulit yang kami masuk sejak tahun 2019. Bapak Ibu, sejak 2019 sampai dengan hari ini adalah orang kelima yang percaya dari desa itu. Diawali dengan satu orang yang percaya kepada Kristus, dia terima kuasa Roh Kudus. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan kesaksian hidupnya inilah membawa seisi rumahnya datang kepada Tuhan, percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus. Ada kuasa dalam diri setiap orang percaya. Dan kuasa itu sanggup mengubahkan hidup. Bapak Ibu, para murid Yesus ketika disampaikan mereka akan menerima kuasa, mereka pasti sangat bahagia. Mereka pasti sangat senang sekali dengan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus. Tetapi kita akan melihat apa sebenarnya yang dipikirkan para murid terkait dengan kuasa yang diberikan itu. Perhatikan ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Lihat respon para murid. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahkan, kuasanya diberikan. Tetapi yang ada dalam pikiran para murid adalah, oh Roh Kudus diberikan, oh Roh Kudus dicurahkan, kuasanya diberikan karena Yesus sedang mau memulihkan kerajaan Israel. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kerajaan Israel secara politis,
secara fisik. Dan itu melekat begitu kuat dalam pikiran para murid. Dalam pikiran mereka, kerajaan Israel akan dipulihkan seperti zaman Daud. Kerajaan Israel akan dipulihkan, kerajaan Israel akan dipulihkan. Tetapi yang Tuhan sampaikan, ini bukan tentang kerajaan Israel. Tetapi ini tentang kerajaan Allah. Kuasa yang diberikan bukan untuk membangun kerajaan Israel, bukan untuk membangun kerajaan manusia, tetapi untuk membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu, kata kuasa yang diberikan itu berasal dari bahasa asli, yaitu dunamis. Dunamis artinya kuasa yang meledakkan. Bapak Ibu tahu dinamit ya? Dinamit itu kalau meledak, kata dinamit berasal dari kata dunamis ini. Kuasa yang meledakkan, kuasa yang lebih besar dari apa yang sanggup dilakukan manusia. Itulah kuasa yang diberikan ketika seseorang memiliki Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga melalui kuasa yang diberikan, orang percaya sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang lebih besar dari kekuatannya sendiri. Dan Bapak Ibu, ketika kuasa itu diberikan, ini dikuatkan dengan kata menerima. Bapak Ibu perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu dalam bahasa aslinya artinya kira-kira begini. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi hidup kita, memberikan kita kuasa, maka sebagai penerima kuasa, kuasa itu akan bekerja secara aktif dalam diri kita terus menerus. Dengan kata lain begini, kita akan punya kuasa yang terus menerus memberdayakan kita, memampukan kita untuk bersaksi. Itu janji Tuhan. Kuasa dalam diri orang percaya itu terus. Sehingga tidak mungkin orang Kristen itu tidak bisa bersaksi. Bapak Ibu, pemberitaan Injil. Ini bukan soal kemampuan saya. Bukan soal kefasihan lidah saya. Bukan soal berapa metode penginjilan yang saya kuasai. Kita dimampukan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Karena kuasa Roh Kudus itu terus dalam hidup kita. Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita pasti punya kuasa ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu. Di akhir Maret yang lalu saya mempermandikan sepasang suami istri yang percaya kepada Yesus. Suami istri ini juga sama. Mereka berasal dari wilayah suku yang sangat tertutup dan menolak Injil. Beberapa kali kami mengalami penolakan. Kami mengalami ancaman, Bapak Ibu. Saya pernah dihadang dengan gergaji besi di wilayah ini. Tetapi percayakah Bapak Ibu, Tuhan terus bekerja dari 2020. Waktu COVID kami terus melayani. Saya ini alumni COVID 4 kali Bapak Ibu. Yang saya tes, yang tidak saya tes entah berapa kali. Tetapi di masa COVID itu Tuhan bekerja luar biasa. Dan di desa tempat kami ditolak ini, kami diancam ini. Saat ini Bapak Ibu sudah ada 4 orang percaya. Bapak Ibu, banyak hal yang tampak mustahil di ladang misi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Roh Kudus, Dia berikan kita kuasa. Sehingga terobosan Injil terus terjadi di beberapa tempat. Kita mesti bersyukur. Kita punya kuasa itu. Poin yang kedua Bapak Ibu. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus. Artinya kita dipanggil bukan lagi untuk dirimu sendiri. Bukan lagi untuk kalanganmu sendiri. Bukan lagi untuk gerejamu sendiri. Tapi firman Tuhan berkata apa? Engkau akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Bukan di Banjarmasin ya. Di Yerusalem, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kita mesti ingat, Yesus sebetulnya tidak hanya bicara tentang letak geografis di sini. Yerusalem itu nama apa sih? Nama kota, ya. Kota Yerusalem ada di provinsi mana? Provinsi Yudea. Yerusalem ada provinsi Yudea. Kemudian ada provinsi Samaria.
Yesus sedang ingin mengajar kepada kita. Kesaksian dimulai dari tempat di mana kita berada. Yesus dia berikan perintah di Yerusalem karena murid-murid sedang ada di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem lalu menjangkau provinsi Yudea, provinsi Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, perintah ini tidak mudah dipahami oleh para murid ketika itu. Kenapa? Karena ada keegoisan yang begitu besar di antara para rasul. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan bagaimana bangsa mereka yang dipulihkan. Mereka tidak pernah memikirkan bangsa-bangsa lain. Tetapi melalui perintah ini, Tuhan hancurkan semua pandangan itu. Ini bukan tentang kamu. Ini bukan tentang bangsamu. Tetapi ini tentang menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Sebuah peristiwa yang kemudian menyadarkan para murid bahwa kesaksian tentang Kristus bukan hanya milik orang Yahudi saja. Tetapi mirip semua bangsa. Bapak Ibu, maka kita melihat Alkitab mencatat penyebaran Injil di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan. Dan ini menjadi garis besar, menjadi outline dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 sampai ke 7 berbicara mengenai Injil tersebar di Yerusalem. 8-12 berbicara Injil tersebar di Yudea, Samaria. Pasal 13 sampai 28 Injil itu sampai ke kota Roma yang merupakan perwakilan ujung bumi ketika itu dan terus bergerak menjangkau orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu, menariknya dari bagian ini, ketika perintah ini diberikan, Yesus menggunakan kata penghubung dan. Perhatikan kan? Yerusalem dan seluruh wilayah Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya misi ini harus dilakukan secara simultan bersama-sama. Kita mesti menjangkau yang dekat. Tapi kita harus mengambil bagian untuk menjangkau yang jauh. Bapak Ibu, sejak tahun 2018 kami mendoakan sebuah pulau di seberang Pulau Jawa. Dan data misi menunjukkan di pulau itu sama sekali tidak ada orang percaya. 2020 kami ingin masuk tetapi COVID datang. 2021 kami belum bisa masuk. Karena orang asing sangat dicurigai. 2022 Tuhan izinkan kami untuk masuk ke dalam. Saya berhasil masuk ke dalam, melakukan doa keliling 4 hari di sana. Dan singkat cerita, 2023 kami mengutus pekerja ke sana. 2024, tanggal 4 April, ada satu orang dari suku itu mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. 2018, Tuhan jawab 2024. Bapak Ibu Roh Kudus yang mampukan kita untuk membawa berita Injil itu ke tempat-tempat yang tersulit sekalipun. Kalau engkau setia ikut panggilannya, dia akan memimpin. Inilah panggilan buat kita semua. Banyak orang Kristen, dia hanya berpikir bagaimana saya diselamatkan. Dia hanya berpikir bagaimana keluarga saya diselamatkan. Dia hanya berpikir bagaimana gereja saya diselamatkan. Tetapi ini bukan perintah Tuhan. Tuhan mau membawa kita lebih jauh melihat Indonesia ini sebagai ladang misi Allah. Maka biarlah melalui kesaksian hidup kita Bapak Ibu, Tuhan melawat bangsa ini. Bangsa Indonesia dengan ratusan suku bangsa di dalamnya. Seluruh suku bangsa di Indonesia itu juga berhak mendapat kesempatan untuk mendengarkan berita Injil. Bapak Ibu, sebagai saksi Kristus, inilah waktu kita untuk tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Perubahan paradigma yang dialami oleh para murid merubah hidup mereka. Mereka menjadi saksi yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kata saksi itu? Dalam bahasa Yunani artinya martir. Para rasul hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya menjadi martir bagi kemuliaan Allah. Hanya Rasul Yohanes yang luput. Itu pun sebetulnya Yohanes sempat digoreng di dalam wajan minyak yang panas. Tetapi dia nggak mati. Dia tetap hidup sampai dia meninggal di Pulau Patmos. Tetapi murid-murid yang lain menderita, mati sebagai martir di hari hidup mereka. Bapak Ibu, mereka rela melakukan apa saja. Agar apa? Agar Injil bukan hanya diberitakan bagi orang Yahudi, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Injil diberitakan sampai ke India, sampai ke wilayah Asia, sampai ke wilayah Eropa. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan yang menjadi lebih luar biasa Bapak Ibu, Tuhan kerjakan semua ini lewat para murid.
Lewat para rasul yang sangat terbatas dan lemah, Tuhan kerja lewat mereka. Dan karena pengorbanan mereka Bapak Ibu, saudara dan saya bisa mendengarkan berita Injil hari ini. Bapak Ibu, 2000 tahun Yesus naik ke sorga. Bagaimana rapot kita sebagai orang Kristen? Kalau Bapak Ibu pergi terima rapot, anak Bapak Ibu pasti deg-degan. Saya mau tunjukkan rapot kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Ini rapot kita Bapak Ibu. Di seluruh dunia saat ini kurang lebih ada 17.313 kelompok suku. Di seluruh dunia. 2000 tahun Yesus sudah kembali ke sorga. Hampir separuh belum mendengarkan berita Injil. Masih ada 42% kelompok suku yang belum terjangkau. Disebut sebagai unreached people group. Disebut sebagai suku-suku terabaikan. Di seluruh dunia 3,5 miliar jumlahnya. Dan dari kelompok suku itu Indonesia nomor 6. Ada 164 suku-suku terabaikan di Indonesia yang masih menantikan berita Injil. Di mana mereka berada? Mereka ada di sebuah wilayah yang dalam dunia misi dikenal sebagai Windows 1040, jendela 1040. Di dalam kota itu 10 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Mulai dari Afrika Barat sampai ke Asia Timur. Perhatikan yang warna titik merah. Itulah suku-suku terabaikan. Indonesia, walaupun ada di luar kotak itu, perhatikan. Titik merahnya sangat banyak. Itulah tugas kita. Itulah sasaran misi kita. Bahkan di Indonesia Bapak Ibu, ada 2 suku yang masuk 10 besar. Daftar suku-suku terabaikan yang terbesar di dunia secara populasi. Suku terabaikan ada di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Perhatikan. Mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Semuanya ada. Dan di antara 164 suku terabaikan itu Bapak Ibu, ada 23 suku yang sama sekali sampai dengan hari ini tidak ada utusan Injil di sana. Tidak ada utusan Injil di sana. Kalau tidak ada utusan Injil di sana, bagaimana mereka bisa mendengar tentang berita Injil? Bapak Ibu, mengapa kita harus menjangkau suku-suku ini? Apakah itu berarti kita mengabaikan mereka yang dekat dengan kita? Tidak. Firman Tuhan katakan, kita harus menjangkau mereka yang dekat dengan kita, yang budayanya sama dengan kita, atau yang budayanya mirip dengan kita. Itulah Yerusalem kita, Yudea kita. Kita jangkau mereka lewat penginjilan pribadi. Kita jangkau mereka lewat penginjilan lokal. Tapi kita juga harus menjangkau yang jauh, yang budayanya totally berbeda dengan kita. Penginjilan pribadi, bukan dengan penginjilan ulang. Karena sekalipun mereka nggak pernah dengar Injil, kita harus jangkau mereka dengan penginjilan lintas budaya. Harus ada orang-orang percaya dari kita yang diutus ke sana untuk memberitakan Injil. Itu tugas kita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi ini Bapak Ibu. Dan saya percaya suatu saat kelak semua suku-suku bangsa ini di Indonesia akan mendengar berita Injil. Amin. Apalagi kalau GKKA Banjarmasin ikut ambil bagian di dalamnya. Lebih cepat lagi. Bapak Ibu, poin yang ketiga yang terakhir. Roh Kudus, dia menyertai kita semua hingga Yesus datang kembali. Perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ya. Saya bacakan ayat yang ke-9. Jadi sesudah Yesus memberikan perintah amanat agung di ayat ke-8, ayat ke-9 mencatat begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa kira-kira yang ada di pikiran para murid ketika melihat Yesus naik ke surga? Kalau Bapak Ibu ada di sana, kira-kira Bapak Ibu ngapain? Mungkin kita diam ya. Saking kagumnya kita melihat terus, kita enggak berkedip. Wow. Saya percaya mereka terus lihat Yesus yang terangkat
Sampai betul-betul awan menutupi dan gak kelihatan lagi. Waktu mereka sedang terkagum-kagum Bapak Ibu, ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada malaikat Tuhan tiba-tiba datang. Dan malaikat Tuhan berkata begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu perhatikan. Mengapa malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea"? Saya mau kasih tahu. Semua murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot, itu berasal dari Galilea. Dan dalam peristiwa ini, Yudas Iskariot sudah tidak bersama-sama lagi dengan para murid. Namun Bapak Ibu, perkataan malaikat ini ingin mengingatkan kita semua bahwa Galilea itu adalah wilayah yang identik dengan wilayah kafir. Orang-orang Galilea hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang dipandang hina oleh orang Yahudi, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang baik yang datang dari Galilea. Bahkan kata Galilea itu seringkali dipakai untuk mengejek atau menghina orang pada masa itu. Tetapi kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang di Galilea. Roh Kudus diberikan kepada para murid yang sedang ketakutan, yang sedang putus asa, yang tidak berani menghadapi situasi pada saat itu. Bapak Ibu, saya bayangkan begini, ketika Yesus naik ke surga, para murid pasti ngobrol satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Sekarang kita sendirian loh. Siapa yang akan mengajar kita? Siapa yang akan menolong kita? Bagaimana dengan hidup kita di masa depan? Tapi kekuatan dari Tuhan, dikatakan apa? Hai orang-orang Galilea, bahwa Roh Kudus dicurahkan, kuasanya diberikan. Sampai kapan? Sampai Kristus datang yang kedua kali. Bapak Ibu, murid-murid diingatkan kembali. Yesus yang hari ini naik ke surga, dia akan turun kembali. Dia akan datang kembali, bukan lagi sebagai juru selamat, tapi dia akan datang sebagai hakim yang agung. Dan kedatangannya sama seperti ketika engkau melihat dia terangkat ke surga. Yesus Tuhan pasti datang kembali. Maka Bapak Ibu, kita semua yang hidup di zaman ini, mari arahkan pandangan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena inilah pengharapan tertinggi kita Bapak Ibu. Setiap orang yang percaya diubahkan hidupnya oleh kuasa Roh Kudus. Dia harus dapat melihat sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar pemikiran tentang masa ini saja. Yang harus kita pikirkan sebagai orang percaya adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu, sudahkah kita siap menantikan kedatangan yang kedua kali? Sudahkah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Kalau engkau tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, engkau tidak mungkin punya kuasa itu. Sudahkah kita memberi diri kita untuk menjadi saksi Kristus? Sudahkah kita bersaksi kepada keluarga kita yang belum percaya? Bapak Ibu, mama saya mendoakan papa saya, itu hampir 30 tahun. Baru papa saya percaya. Saya mendoakan papa mama mertua saya, hampir 25 tahun. Baru mereka percaya. Kalau engkau tidak memulai mendoakan mulai saat ini, mungkin kesempatannya akan lewat. Maka Bapak Ibu, mari kita mulai mengingat mereka yang belum percaya. Mari kita mulai menuliskan nama-nama anggota keluarga kita yang belum percaya. Mari kita mulai mendoakan mereka. Saya mau katakan satu hal. Engkau tidak mungkin bisa mengabarkan Injil kepada mereka kalau engkau tidak mendoakan mereka. Engkau tidak mungkin bisa memberitakan Injil kepada mereka kalau engkau tidak punya hati mendoakan mereka. Maka formulir yang dibagikan tadi ketika Bapak Ibu masuk, itu bukan pelengkap acara. Bapak Ibu harus sungguh-sungguh memikirkan minimal satu nama untuk Bapak Ibu mulai doakan. Minta Tuhan buka kesempatan agar Injil dapat disampaikan. Bapak Ibu, saya sampaikan satu hal.
kesempatan itu mungkin akan berlalu kalau kita terus menunda pemberitaan Injil. Karena apa? Karena Yesus segera datang kembali. Wahyu pasal 22 ayat 12 bilang begini, sesungguhnya aku segera datang. Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, aku segera datang. Di pasal terakhir dari kitab Wahyu ini perkataan aku segera datang diulang 3 kali Bapak Ibu. Bukan cuma sekali. Ayat 12 tadi kita baca. Ayat ke-7 diulang. Ayat ke-20 diulang. Aku, Yesus segera datang. 3 kali Yesus ulang itu. Aku segera datang. Tetapi mengapa? Setelah 2000 tahun. Belum datang-datang juga. Seorang teolog reform yang bernama Greg Bale. Dia bilang begini. Kedatangan Tuhan itu serba mendadak. Serba cepat. Tidak terduga. Maka kata segera itu berlaku bagi setiap orang percaya yang hidup sejak Yesus naik ke sorga hingga saat ini. Kata segera itu Bapak Ibu juga berlaku atas kita hari ini. Maka setiap orang percaya engkau harus berpikir bahwa Yesus segera datang. Jangan tunda pemberitaan Injil. Yesus segera datang, jangan tunda pemberitaan Injil. Dia datang. Dia pasti datang. Dan waktu dia datang, dia memberikan upah bagi kita semua. Bapak Ibu ingat, masuk surga itu bukan upah. Saya ulang. Masuk surga itu bukan upah. Masuk surga itu adalah anugerah yang kita terima lewat iman kita. Tetapi upah kita di surga itu diberikan sesuai dengan perbuatan kita. Tuhan memberikan upah setimpal dengan hasil perbuatan kita. Bapak Ibu, Yesus Kristus pasti datang kembali. Ketika kapan? Ketika Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi kepada setiap suku bangsa. Masih ada 164 suku terabaikan di Indonesia yang belum dengar berita Injil. Gereja bisa mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu, tugas kita memang sangat besar. Tapi saya mau katakan, kita punya kesempatan yang besar juga untuk menyelesaikan amanat agung dalam generasi ini. Mengapa saya katakan demikian? Kita punya 71.000 gereja di seluruh Indonesia. Ada 320 sinode di dalamnya. Kita punya 164 suku-suku terabaikan yang harus kita layani. Kalau kita bandingkan jumlah gereja dan jumlah suku-suku terabaikan, kita akan menemukan rasio yang sangat besar. Tersedia, perhatikan, tersedia 433 gereja untuk menjangkau satu suku terabaikan. Bisa? Bisa. Mau? Belum tentu. Jadi tugas ini masih belum selesai. Tetapi tugas ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Kalau satu suku terabaikan dikeroyok oleh 433 gereja, satu gereja dia punya tenaga, dia punya daya, tetapi dia enggak punya dana. Satu gereja dia punya dana, tapi dia enggak punya tenaga. Satu gereja dia mampu menerjemahkan Alkitab. Satu gereja dia punya kemampuan community development. Satu gereja dia punya kemampuan di bidang pendidikan. Satu gereja dia punya kemampuan di bidang kesehatan. Dan ketika semua resource itu kita gabungkan menjadi satu, dicurahkan kepada satu suku terabaikan, saya percaya bahwa suku tersebut bisa menjadi suku yang terjangkau. Bapak Ibu, Roh Kudus akan menyertai kita menyelesaikan tugas ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita kerjakan tugas ini dengan sepenuh hati. Dan kelak ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan menyambut kita, hamba-hambanya yang setia, untuk masuk dalam kemuliaannya. Saya undang pemusik dapat maju ke depan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan ref yang tadi. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa secara pribadi. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita mencoba mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita coba mengingat setiap kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kita sudah punya jaminan hidup kekal di surga. Tetapi kita harus terus setia mengerjakan keselamatan kita. Bapak Ibu, setiap kita, saya percaya kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Maka bagian kita harus memberitakan Injil. Mulai dari orang-orang terdekat kita. Maka Bapak Ibu, sambil musik dimainkan, mari kita merenungkan, mari kita pikirkan satu nama saja yang mau kita doakan pagi hari ini. Satu nama saja. Yang Bapak Ibu tahu dia belum mengenal Yesus. Bapak Ibu sebutkan nama mereka dalam doa. Doakan mereka sungguh-sungguh. Dan minta Tuhan kasih kesempatan. Supaya mereka bisa mendengar berita Injil ini. Setiap minggu kita dengar berita Injil ini. Mereka satu kali pun belum pernah dengar berita Injil ini. Ini tidak adil bagi mereka. Mari Bapak Ibu, pikirkan satu nama. Bahwa dalam doa nama ini. Saya berikan Bapak Ibu kesempatan. Dalam waktu teduh ini. Doakan mereka. Tuhan segera datang. Engkau jangan tunda, doakan mereka. Minta Tuhan hikmat supaya Injil bisa diberitakan kepada mereka. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Mari sama-sama serukan, ya Allahku, dengar doa kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi keluarga kami, bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Mari serukan bersama-sama, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami Tuhan. Engkau lawat Banjarmasin bagi kemuliaan-Mu Tuhan.
bagi kemuliaan. Amin, amin. Indonesia bagi kemuliaan. Banjarmasin, Banjarmasin bagi kemuliaan. Katakan sekali lagi, Banjarmasin bagi kemuliaan-Mu. Banjarmasin bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau ingatkan kami semua bahwa hidup kami di dunia ini bukan lagi bagi diri kami sendiri, tetapi kami diutus untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil keselamatan di antara segala bangsa. Ada begitu banyak orang di luar sana yang satu kali pun dia belum pernah dengar tentang Yesus. Tuhan, bawa kami untuk kami berani bicara tentang Yesus. Bawa gereja kami untuk terlibat aktif di dalam penuntasan amanat agung-Mu, baik sebagai pengutus maupun sebagai utusan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kerinduan tertinggi kami adalah kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kami rindu melihat segala suku, segala kaum, segala bahasa datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mau dipakai menjadi saksi Tuhan bersama-sama katakan amin.